Halo Dedek semuanya, apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan ya, kita boleh berkumpul lagi beribadah secara online ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh diperkumpulkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mau menyembah Tuhan. Yang masih main game, yang masih juga tidur, atau yang masih makan sarapan pagi, tinggalin dulu. Mari kita mau sama-sama, kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, Kamodi mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tutup matanya, kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKT Bandung Tuhan. Dan kami mau bawa hati kami mau bawa seluruh hidup kami untuk kami persembahkan pada pagi hari ini kepada Engkau. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan sebentar lagi juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah semua yang kami berikan kepada Engkau boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau dan boleh memberkati hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yang melayani pada pagi hari ini, kakak-kakak yang melayani, biarlah Engkau yang bersama dengan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami melayani dengan baik dan benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan saat ini Kamodi mau ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Dia, kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita mau puji nama Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Kita bertepuk tangan adik-adik. Mari katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari puji Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Mari puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia. Sekali lagi ya, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari puji Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Katakan lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia. Katakan mulia namanya. Mulia nama, mulia namanya, mulia namanya. Amin. Dia Allah yang maha mulia,
Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita adik-adik. Untuk itu mari kita mau persiapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Dia. Kita mau katakan seperti palungan. Tuhan Allah itu baik, Dia lahir untuk kita. Dia mengasihi kita. Untuk itu mari kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan pada. Katakan lagi seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau datang kepada Tuhan. Seperti palungan Tuhan layakkan kami. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, indahnya Natal, indahnya Natal di, oh indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Kita mau berdoa adik-adik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh ada bersama dengan kami. Engkau boleh ada dan mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu membuka hati kami Tuhan. Membuka hati mereka untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Karena kami sudah siap Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Lolita yang akan
bercerita tentang firman Tuhan. Biarlah Kak Lolita Tuhan Engkau pakai, mulut bibirnya Engkau urapi Tuhan, agar supaya bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kami, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami, dan kami serahkan juga pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Gimana? Udah pada siap buat mendengarkan firman Tuhan? Yuk semua sekarang sikap yang baik, karena kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang gak kerasa nih, bentar lagi kita bakal ngerayain apa? Natal. Bener, ayo siapa yang udah semangat mau Natalan? Angkat tangan. Wah, angkat tangan semua di sini udah pada semangat. Nah, untuk itu kakak mau ajakin ke sini salah satu kakak sekolah minggu. Sekarang sudah menjadi kakak sekolah minggu buat ngobrol-ngobrol sedikit nih. Yuk, mari kita panggilkan Kakak Carla. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, halo Kak. Halo. Oke, gimana nih Kak Carla, udah semangat belum nih mau Natalan? Udah banget, luar biasa. Oke, aku mau nanya nih Kak. Apa yang pertama kali terpikirkan oleh Kakak kalau kita ngomongin soal Natal? kado-kado, Oke, apalagi? liburan, betul. makan-makan, Apalagi? Acara. Ada lagi kan? Udah. Oke, iya. Pasti adik-adik juga di rumah pada mikir kalau Natal, kayaknya pohon Natal udah pasti. Terus misalnya, kita ada acara malam Natal di gereja, atau enggak ada acara-acara sekolah minggu. Apalagi ya, misalnya makan-makan, liburan. Dan tadi Kak Carla ada sebut tentang kado. Nah, coba sekarang kakak mau tanya nih. Kakak Carla, ada nggak sih satu kado Natal yang pernah kakak dapatkan dan itu berkesan banget? Apa coba Kak? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Boleh ceritain nggak Kak? Waktu kecil dapetnya tuh boneka Barbie. Oh, boneka Barbie. Dulu ini banget ya, seneng banget sama boneka Barbie. Terus dikasih kadonya boneka Barbie banyak sama rumah-rumahnya. Oh iya, sama rumah-rumahnya luar biasa. Terus gimana Kak perasaannya pas dapet kado boneka Barbie banyak dan beserta rumahnya, berikut rumahnya? Seneng gitu? banget. Seneng banget rasanya. Terus pas Kakak Carla merasa seneng banget, Kakak Carla ini nggak berterima kasih dari siapa kadonya? Dari papi. Oh, dari papi. Terus Kak Carla bilang apa ke papi? Makasih. Oh, makasih. Oke, berarti buat Kak Carla ini boneka. Kado yang paling berkesan adalah boneka Barbie dan rumahnya itu paling berkesan. Oke, Kak Carla, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat Kak Carla. Yeay. Oke, nah kalau Kakak juga ada sih kado yang paling berkesan. Jadi waktu itu kakak lupa umur berapa, kayaknya waktu itu SD deh. Kakak itu dapet kado isinya satu set tempat makan dan juga tas-tasnya. Kan dulu zaman SD tuh keren banget kan kalau punya ada tas bekal berikut isinya tuh semua lengkap ya, itu keren banget rasanya. Nah dulu kakak tuh pernah dikasih kado itu sama mama papa kakak. Jadi pas malam Natal tidur pas bangun, ada kado nih, kadonya gitu. Seneng banget rasanya tuh, kayak keren banget pokoknya dapet satu set kayak gitu. Nah kalau ngomongin soal kado, kakak yakin pasti adik-adik semua juga punya kado yang jauh lebih keren lagi. Coba apa aja Kak kira-kira kado yang keren? Coba contohnya apa? Mainan. Siapa di sini yang suka ngoleksi mainan? Pasti seneng banget kalau dapet kado mainan atau enggak satu set. Kalau dulu tuh apa ya, zaman aku tuh ada dinosaurus. Nah dinosaurus tuh satu set, kayak berbagai jenis dinosaurus tuh satu kantong. Nah itu seneng banget kalau dapet kado itu. Apalagi Kak? Baju-baju, bener banget nih. Apalagi ya mungkin cewek-cewek mungkin ya, atau enggak cowok juga bisa, mungkin kayak seneng banget dapet kado baju bisa dipakai buat kalau acara keluarga, bajunya baru gitu. Atau enggak mungkin yang cewek-cewek suka foto-foto, pakai baju baru, keren banget rasanya.
Oke, apa lagi Kak? Sepatu, iya bener. Mungkin adik-adik sekarang udah pada keren kan, suka pada ngoleksi sepatu, misalnya merek-merek yang keren-keren gitu, pasti pada seneng kalau dapat kado itu. Ada lagi kah? Ayo, apalagi kado? Sepeda, iya bener. Ayo, siapa yang suka main sepeda? Wah, oh ada satu di sini yang suka main sepeda. Wah, pasti seneng banget rasanya nih bersepeda dengan sepeda yang baru ya. Oke, kayaknya gak akan ada habisnya ya kalau kita ngomongin soal kado. Pasti banyak banget kado yang berkesan buat adik-adik mungkin. Tadi kayak boneka Barbie berikut rumah-rumahnya, atau enggak sepeda, atau enggak sepatu. Misalnya apalagi ya, HP baru, atau enggak misalnya laptop baru dan segala macem. Banyak banget ya kado Natal tuh, dan pasti kita tuh seneng banget pas dapet kado Natal itu. Cuma adik-adik, kakak pengen tanya nih sama adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih kalau ada satu kado yang paling luar biasa kerennya dibandingkan semua kado yang berkesan buat kita? Kira-kira pada tahu nggak nih kalau kita tuh sebenarnya kita tuh dapet kado yang luar biasa indahnya, luar biasa hebatnya. Coba adik-adik, adakah yang tahu? Kakak-kakak di sini? Yuk, semuanya pada apa ya? Oke, kalau gitu kakak mau ajakin adik-adik semua buat ambil Alkitab. Kita sama-sama buka di, ini adik-adik pasti udah pada hafal, apalagi yang kelas-kelas besar nih pasti udah pada hafal semua. Yang di Yohanes 3 ayat 16. Coba. Udah dibuka belum semua Alkitabnya? Udah dibuka? Udah ya? Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, udah pada kebayang belum nih yang dari tadi Kakak Lolita omongin tuh maksudnya apa sih Kak? Kado terindah tuh apa sih Kak? Ada yang udah ngeh belum nih kayak kalau Lolita mau ngomongin apa nih? Iya, kalau ada yang udah ngeh, bagus. Nah, kakak pengen ngajakin adik-adik hari ini untuk mengingat bahwa kita tuh punya kado yang luar biasa indahnya, luar biasa hebatnya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Betul ya, adik-adik yang jawab di rumah juga pasti pada tahu. Adik-adik, kalau kita ngomongin soal Natal, memang pasti nggak akan lepas dari soal misalnya pohon Natal atau nggak liburan. Tapi jangan sampai adik-adik lupa kalau sebenarnya Natal ini adalah tentang kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus itu mau loh datang ke dunia, lahir buat kita. Dan adik-adik coba pasti udah pada tahu di mana Tuhan Yesus lahir? Di mana? Di Bethlehem, betul. Tempatnya di mana? Palungan. Di Palungan, betul banget. Adik-adik pada tahu Palungan? Yang ada di kandang hewan, tahu pasti pada tahu deh. Kalau misalnya suka nonton-nonton film Natal atau enggak kan sering kita bahas juga tentang cerita Natal setiap tahun. Pasti adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus lahir di Palungan. Di situ Tuhan Yesus ditempatkan di situ, dan Tuhan Yesus tidak datang di misalnya lahirnya di rumah sakit yang luar biasa hebat dan luar biasa mahal. Enggak ya adik-adik. Tuhan Yesus lahirnya di tempat yang sangat sederhana. Bahkan coba kakak tanya adik-adik dan kakak-kakak di sini semua, ada nggak yang lahir di Palungan? Nggak ada. Yang lahir di Palungan itu Tuhan Yesus tuh bahkan lahir di Palungan. Kita aja nggak lahir di Palungan loh. Hebat banget nggak? Tuhan Yesus itu luar biasa
baiknya sama kita, udah bersedia datang ke dunia buat menebus dosa kita semua. Dan bahkan Tuhan Yesus lahirnya tuh nggak di tempat yang bagus, nggak di tempat yang hebat, tapi Tuhan Yesus itu sangat sederhana datangnya, yaitu di palungan. Nah, inilah kado terindah buat kita semua, buat kakak, buat adik-adik semua yang ada di rumah, buat mama papa, buat semua umat manusia. Tuhan Yesus inilah yang menjadi kado terindah buat kita semua. Jadi meskipun adik-adik dapat sepatu baru, dapat baju baru, dapat HP baru, dapat semua kado yang baru-baru, itu nggak apa-apa kalau adik-adik dapat kado itu nggak apa-apa, kan seneng ya kita dapat kado baru. Cuman adik-adik nggak boleh sampai lupa kalau sebenarnya kado yang harus selalu kita ingat adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, terus gimana nih kalau udah dapet kadonya? Apa yang kita lakukan? Tadi Kak Carla pas dibilang kalau udah dapet kadonya gimana? Katanya bilang terima kasih sama papi, udah dikasih boneka Barbie, udah dikasih sekalian rumah-rumahannya. Kan kita merasa senang banget dapet kado itu ya. Karena kita udah dapet kado yang luar biasa indahnya, kakak mau ajakin adik-adik buat bersyukur. Apa? Bersyukur. Betul. Adik-adik, kita udah mendapatkan kado yang luar biasa indahnya, yang gak akan pernah sanggup dibeliin oleh siapapun. Kayak oleh papa mama, oleh siapapun manusia gak akan ada yang bisa berikan kado itu. Cuma Tuhan aja yang bisa kasih. Nah, maka dari itu kita harus mengucapkan syukur yang luar biasa sama Tuhan, karena Tuhan udah lahir ke dunia buat menebus dosa kita semua. Nah, kakak mau ajakin adik-adik buat buka lagi Alkitabnya. Kali ini kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita udah diingetin nih adik-adik buat selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan terlebih lagi, apalagi kita kalau dapat kado dari papa mama, dari saudara, atau dari siapapun, kita aja pasti ngomong terima kasih, gitu kan? Nah, adik-adik juga jangan lupa di Natal ini kita bilang terima kasih sama Tuhan buat kado yang luar biasa indahnya. Adik-adik mungkin ada yang bertanya, gimana Kak cara berterima kasihnya? Gimana caranya sih kita bilang terima kasih? Kakak udah pernah cerita soal ini, kakak udah pernah omongin soal ini, kakak mau ingetin lagi. Salah satu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah apa ini? Berdoa, betul banget. Adik-adik bangun pagi, adik-adik mau tidur, pokoknya adik-adik harus selalu berdoa, jangan sampai lupa untuk berdoa. Dan di doa itu juga kita bilang, kita sampaikan bahwa terima kasih Tuhan karena Tuhan udah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Gitu. Jadi sederhana aja adik-adik, bisa hanya dengan berdoa, atau mungkin adik-adik yang mungkin pengen nih pelayanan, mungkin seperti Kak Carla, Kak Esther, udah mau nih buat melayani, buat jadi backing. Nah, itu juga nggak apa-apa. Itu juga bisa menunjukkan rasa terima kasih kita sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita. Dan masih ada banyak cara lainnya, seperti misalnya kita memberikan persembahan ke gereja, itu juga salah satu bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oke, jadi gimana adik-adik? Sekarang udah pada inget kan? Meskipun kita Natal ini dapat banyak kado, nanti tanggal 25 nih mungkin pada ada yang suka buka kado nih di rumah tiap hari Natal. Nah, meskipun kita dapat banyak kado yang kita sukai, mungkin baju-baju, mungkin HP, mungkin laptop, mungkin sepeda, mungkin segala macam, adik-adik jangan pernah lupa bahwa ada satu kado terindah kita, yaitu Tuhan Yesus.
Oke adik-adik, semoga firman ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semua dan juga dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Bye-bye. Oke adik-adik, nah kita udah mendengarkan firman Tuhan, tadi kita juga udah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan sekarang kita udah ada di penghujung ibadah kita kali ini. Adik-adik jangan pernah lupa ya, kalau misalnya Natal itu bukan hanya tentang kado-kado yang diberikan papa mama atau diberikan saudara-saudara, tapi yang terpenting adalah kado yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Oke, yuk untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa, semua lipat tangan, semua tutup mata, sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena kami sudah boleh memuji menyembah nama-Mu, kami juga sudah boleh belajar tentang firman-Mu dan kiranya Tuhan biarlah Engkau terus yang mengingatkan kami bahwa Natal ini adalah sebenarnya tentang kelahiran-Mu di dunia ini yang menjadi kado terindah buat kami umat manusia. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami semua dalam kami berkegiatan, menyertai juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Bapa